stop it. Halo bre, kembali lagi bersama saya yang akan mengelalajokan sebuah film yang berjudul Anaconda. Film ini akan menceritakan sekelompok para peneliti yang ingin mencari bunga anggrek yang memiliki kandungan magic. Namun keberadaan bunga tersebut terdapat ular-ular besar. Gimana keseruannya? Mari kita dimuncrot. Cerita diawali dengan adegan binatang buas yang tengah mengejar salah satu orang suku pedalaman di hutan itu. Di sebuah kota di New York terlihat di dalam kantor seorang ilmuwan bernama Jack dan Gordon tengah mempresentasikan penelitian asistennya yang bernama Sam kepada CEO dan dewan direksi sebuah perusahaan untuk mensponsori ekspedisi ilmiah ke Kalimantan. Tujuannya adalah untuk menemukan bunga anggrek darah yang tumbuh subur selama beberapa minggu setiap 7 tahun dan dapat menjadi sumber awet muda dan menebalkan skincare agar tidak mudah luntur. The blood orchid lies dormant for 7 years. Need more of the orchid. See, and that's our only problem, Jim. Get your asses down to Borneo. Sesampainya di Kalimantan, mereka menyadari bahwa saat ini musim hujan dan tidak ada perahu yang tersedia untuk berlayar. Kemudian mereka menemui seorang kapten lokal yang bernama Bill dan rekannya Tran untuk berlayar ke lokasi. Awalnya Jack dan rekan-rekannya menawari Bill dengan harga $25, namun Bill yang tahu harga dan perjalanan yang jauh, maka Bill menawari mereka dengan harga $50. Bawa kita orang Ki Hulu Sungai. Setelah melakukan negosiasi dengan Bill tadi malam, paginya mereka mengumpulkan anggotanya untuk melakukan pelayaran. Setelah mesin kapal dipanasin, petualangan pun dimulai. Untuk mencari rute tercepat, Cole dengan komputernya yang sudah terhubung dengan NASA berhasil menemukan rute yang harus mereka lalui. Karena mereka hanya punya waktu kurang dari seminggu untuk mengambil bunga anggreknya, dan jika Bill tidak dapat membawa mereka ke tempat itu, Gordon meminta untuk mengembalikan uang mereka yang sudah dibayar kepada Bill. Gail yang penasaran dengan isi kapalnya mencoba melihat-lihat, dan ketika penasaran dengan isi lemari, tiba-tiba ya, seekor monyet ngajlot dari dalam lemari tersebut hingga membuatnya ketakutan sangat histeris. Monyet itu bernama Kong, piaraannya si Bill. Singkat cerita, malam pun keeng. Di sesi makan malam, Kong yang ingin mengambil cau dicegah oleh dudungannya yaitu si Bill, sehingga membuatnya si Kong merasa terintimidasi dan naik ke atas kapal untuk memetik buah. Tiba-tiba seekor hewan melata besar dan panjang mengejar si Kong. Di waktu siang, Bill yang tidak menemukan monyetnya, tiba-tiba Gail malah kecemplung ke air. Seekor buaya hampir menerkamnya. Bill dengan segudang prestasi berenang dan keahliannya melawan reptil itu sendirian. Tran yang mencoba mengeker buaya itu kebingungan karena salah sasaran saja sangat berbahaya, sehingga buaya itu tewas di tangan si Bill. Kemudian mereka merayakan atas selamatnya si Gail. Tiba-tiba Kong ngajlot dari atas. Di malam hari beserta hujan deras, Bill menyarankan Jack untuk memutar balik kapalnya. Namun Jack yang berambisi mengambil bunga anggrek tetap ingin mengambil resiko sehingga melakukan negosiasi dengan Bill. Akibat hujan deras semalam membuat aliran wahangan dipenuhi kayu-kayu yang mengambang, yang membuat perahu mereka terganggu. Tiba-tiba di depan ada air terjun sehingga You saying we're stuck here?
here? Setelah berdebat dengan apa yang telah mereka lewati, Bill menyarankan mereka untuk menemui temannya yang lagi patroli. Dan untuk menuju ke lokasi temannya, mereka harus melewati hutan. Setelah abrut-abrutan di hutan, kini mereka harus melewati rawa. Terlihat dari atas seekor ular tengah mengintai mereka. Chole mencurigai ada sesuatu yang bergerak di dalam air. Tiba-tiba si Asep yang jalannya belakangan dan... Seekor ular anaconda telah memangsa si Asep. Atas kejadian itu, Chole kukulutus kepada si Bill, namun berhasil ditenangkan oleh si Jack. Di sini juga Bill mengatakan kalau ini wilayah anaconda, ular sebesar itu akan berburu di daerah yang luas. Jack yang lebih mementingkan bunga anggrek dan egois tidak mendengarkan teman-temannya, karena semua yang sudah mereka lalui hampir mengancam keselamatan mereka. Gordon memberitahu Chole kalau ada lintah di punuknya. Ternyata banyak lintah di punggungnya si Chole. Tran yang menemukan adanya seekor laba-laba di sepatunya Gordon. Tran mengklaim kalau itu laba-laba batu. Siapa saja yang digigitnya akan lumpuh seperti batu selama 2 hari. Jack memasukkan laba-laba itu ke dalam toples sebagai atensi baru Waxel Hall. Scene beralih pada si Ua, di mana si Ua melihat genangan air yang mencurigakan. Tiba-tiba deui, perahu si Ua seperti ada yang menabrak dan ternyata itu seekor anaconda. Bill dan teman-temannya pun mendengar ledakan dari kapal si Ua, langsung pergi mengeceknya ke sungai. Tran menjelaskan suku Lopax yang terlahir sebagai pemburu, dan Tran beranggapan mereka tinggal di sekitaran sungai ini. Akhirnya mereka menemukan desa itu. Di sana banyak tengkorak, tulang-tulang manusia. Kemudian mereka dikejutkan dengan anaconda yang sudah koi dan bau. Di saat yang lain membuat rakit, di sini Jack menemukan sesuatu di perutnya anaconda. Sebagai orang yang lebih tahu, Sam mengatakan kalau itu Perinia immortalis. Jack bilang Perinia immortalis merupakan bagian dari rantai makanan. Ular itu telah melampaui batas Hayflick. Lah gitu pokoknya nama. Bahan kimia di anggrek tidak persis seperti yang mereka prediksi dan bukan hanya dalam teori tapi di dunia nyata. Jack yang ambisi dan terus ingin mendapatkan bunga itu. Do you have any idea how close we are? Gordon yang sendirian dihampiri oleh Jack. Jack memberikan iming-iming kepada Gordon, namun Gordon tidak peduli dengan apa yang Jack katakan. Karena Jack kesal, dia melepaskan laba-laba yang membuat Gordon kaseret dan lumpuh. Sam menghampiri Gordon dan melihatnya tidak bisa usik. Tak lama ditinggalkan Sam, seekor anaconda tengah melahapnya. Kemudian mereka pun membakar gubuk itu. Namun sial rakit mereka sudah dibawa Jack. It's Jack Byron. Listen, there's something terrible. I haven't seen anyone since Singkat cerita, Chole terpisah dari teman-temannya. Dia ketakutan ketika melihat tengkorak manusia. Untung Tran menemukannya. Namun musibah menimpa Tran, di mana dia kecemplung ke dalam air dan... Di dalam lubang seekor anaconda mengejar mereka dari belakang. Ketika ular itu nolol, Sam langsung menyacagnya. Tiba-tiba Chole diculik anaconda. Setelah mereka menemukannya, anaconda itu melilit Chole di atas pohon. Lagi-lagi Bill dengan segudang keahliannya melemparkan pisau ke babangu si orai. Setelah menyelamatkan Chole, mereka mengintip Jack yang sudah menemukan tanaman anggreknya. Jack mencurigai kalau ada yang mengintipnya, lalu menemui mereka lagi sampai menembakkan pistol kepada si Bill. Setelah Bill luka parah, kini tidak ada lagi yang bisa menentang dan melawan si Jack. Kemudian Jack menggiring mereka ke tempat tanaman anggrek itu berada. Ketakutan semakin menjadi di mana di bawah terdapat anaconda yang sedang melakukan pesta perkawinan. Jack menyuruh Gail untuk mengikat Chole, sementara Sam harus memetik bunga anggreknya sendirian. Tiba-tiba...
Jack yang ingin mengambil tasnya di bawah, tiba-tiba tangannya kaseret laba-laba batu yang membuatnya lumpuh. Walaupun Bill sudah disakiti Jack, namun dia mengulurkan tangannya untuk menolong Jack. Namun Jack yang tidak bisa bergerak sehingga membuatnya terjatuh ke perkumpulan ular-ular itu. Beruntung Sam terselamatkan dari ular-ular tersebut. Ular-ular itu pun tenggelam dengan longsoran tanah dan bebatuan yang menimpanya. What can I say? I'm a bad man. Tamat. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton videonya ya. Saya minta maaf kepada teman-teman semua jika suaranya kurang fit, karena ini saya lagi flu ini, aduh, kurang fit. Mencek orang Sunda tema salesma. Udah minum obat kemarin, mudah-mudahan sembuh ya. Dan mohon maaf jika ada penyampaian kata-kata yang kurang bagus, kurang baik, kurang berkenan di hati kalian semua, karena saya juga masih belajar nih. Dan jangan lupa support terus channelnya sampai berkembang dan maju. Dan saya mengucapkan terima kasih lagi kepada kalian semua yang sudah menonton videonya. Dan buat kalian semua juga jangan lupa jaga kesehatan dan dilancarkan aktivitasnya, dilancarkan rezekinya juga buat kalian semua. Ya, sekali lagi terima kasih untuk kepada kalian semua. Sampai jumpa di lain waktu atau di video selanjutnya. Oke, bye.